maju. Selamat sore Mas. Sore. Jangan maju. Oke, jangan maju. Kita siapa ya? Kenapa? Fasilitas. Iya, dengan Menteri PU tentunya kami terus selain mengikuti perkembangan situasi di lapangan, kita juga menginventarisir, mengidentifikasi berbagai kerusakan infrastruktur, termasuk gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor DPRD, juga fasilitas umum. Ada JPO misalnya yang rusak atau terbakar, sehingga dari Kementerian PU nanti Pak Menteri bisa lebih detail menjelaskan, juga sudah mengalokasikan untuk bisa segera memperbaiki berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak tadi. Selebihnya tentunya pemerintah daerah, termasuk misalnya Transjakarta itu sudah punya langkah-langkah yang diambil secara cepat juga agar bisa segera beroperasi seperti sedia kala. Begitu. Mas, kalau alokasi nilai anggarannya sama kerugian akibat dari kerusuhan kemarin berapa sih Pak? Ya, tadi kami bicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. yang paling besar di mana Mas sambil jalannya? Kenapa? Yang paling besar yang perlu diperbaiki itu di daerah mana aja? Ya, termasuk tentunya Jakarta, kemudian juga di Makassar, di Bandung, kemudian di Surabaya, Solo, ada beberapa lagi yang lain. Alokasi dari pusat, Bapak? Silakan Pak Menteri. Maksudnya alokasi pusat ya? Untuk pemetaan anggarannya gitu. Udah jangan goyang. Semua tuh anggaran pusat 950 itu. Oke. Oh, semuanya. Ya, itu yang dihitung untuk dari pusat, dari Kementerian PU. Ya. Ya. Oh, berarti dari APBN yang dialokasikan untuk PU? BNI ya. Oke. Karena ada biasanya anggaran untuk kedaruratan ya, kedaruratan ya, dari situ posnya. Gitu. 17/8 ada komentar? Katie. 17/8. Yes. Ya, kita ikuti semua. Saya sudah baca satu persatu 17/8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Jadi artinya terlepas kapasitas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur, tetapi sebagai salah satu pemimpin partai, saya juga menyambut baik jika dialog-dialog itu dibuka dengan baik, salurannya tidak tersumbat, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama. Iya, tadi Terima kasih ya kita masuk. Presiden memimpin rapat terbatas dan tentunya sama-sama kita membahas tentang penanganan residu-residu dari situasi dan dinamika 1 minggu terakhir ini. Secara umum sudah semakin stabil dan penanganan juga terus dilakukan, tetapi tadi juga lebih banyak kita membahas untuk tetap fokus pada pembangunan ekonomi kita juga, karena memang banyak hal yang tidak bisa menunggu. Artinya pembangunan harus tetap dijalankan dengan baik, dan beliau juga berharap kerusakan-kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas publik yang terjadi di berbagai provinsi termasuk kabupaten kota bisa segera ditangani, dibangun kembali ataupun diperbaiki, dan tentunya nanti Kementerian Pekerjaan Umum yang juga akan bekerja secara langsung, bekerja sama dengan para pemerintah daerah. Kemudian tadi juga dibahas bahwa kunjungan beliau yang singkat ke Tiongkok juga salah satu pembahasan dengan Presiden Xi Jinping adalah bagaimana
untuk kerjasama pembangunan infrastruktur ke depan, termasuk diantaranya adalah Giant Seawall dan pengembangan kereta cepat. Ini yang juga menjadi salah satu yang kita harus kawal bersama-sama. Tentunya tadi tidak cukup waktu untuk membahas secara detail. Tentunya saya akan mengawal dua proyek besar ini, sekaligus nanti meminta waktu-waktu yang lebih khusus untuk rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri lain yang terkait.